Yang pertama adalah pengertian. Antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukannya suatu solusi. Yang kedua, user interface berfungsi untuk menginputkan pengetahuan baru ke dalam bisnis pengetahuan sistem pakar atau ES, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh step by step, sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem tersebut. Yang ketiga ada Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan Amerika yang bernama Microsoft. Sistem operasi adalah sistem dasar untuk mengoperasikan sebuah alat elektronik. Beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1. Merupakan sistem operasi mandiri yang diterapi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Yang keempat ada User Interface Design. Adalah desain komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web dengan fokus pada pengalaman pengguna dan interaksi. Tujuan dari User Interface Design adalah membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Dalam hal mencapai tujuan pengguna, apa yang sering disebut pengguna desain yang berpusat. Berikutnya ada desktop. Adalah tampilan awal yang sesudah booting pada Windows. Desktop sangat disukai oleh para pengguna Windows karena tampilannya yang user-friendly dan memiliki banyak fungsi. Berikutnya ada sejarah perkembangan Windows Desktop. Dimulai dari DOS Shell Fork DOS 6 buatan Microsoft dan inginnya Microsoft bersaing terhadap larisnya penjualan Apple yang menggunakan GUI. Microsoft menciptakan Windows Desktop 1.0. Nama ini berasal dari inisiatif karyawan Microsoft yang menyebut nama aplikasi tersebut sebagai program Windows. Sistem operasi Windows ini pun berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line ke arah OS GUI. 1. Windows Desktop versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tapi baru keluar di pasaran pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Yang kedua, Windows Desktop versi 2 adalah versi Windows pertama yang diinstal program. Satu-satunya program yang bisa ditambahkan adalah Microsoft Word versi 1. Windows versi 3 menjanjikan aplikasi tambahan yang lebih banyak, kelengkapan pengguna, kecantikan user interface atau antarmuka, dan mudahnya konfigurasi. Yang ketiga ada Windows Desktop versi 3.1. Adalah versi Windows yang bisa mengoptimalisasi penggunaannya pada prosesor 32-bit Intel 80386 ke atas. Windows versi 3.11 adalah versi Windows terakhir sebelum era Start menu. Berikutnya kita masuk ke perkembangan Windows Desktop. Yang pertama, Windows 1. Windows 1 dirilis pada 20 November 1985. Sistem operasi ini adalah sistem operasi pertama yang diperkenalkan teknologi multitasking pada PC. Tentu saja fitur ini membuat kita jadi lebih mudah dalam membuka banyak aplikasi sekaligus. Tanpa adanya teknologi multitasking, komputer hanya bisa menjalankan satu aplikasi saja dalam satu waktu. Di bawah ini adalah tampilan Windows 1.01 yang sangat sederhana yang berbasiskan 16 bit saja. Yang kedua ada Windows 2. Masih tetap dengan teknologi 16 bit. Windows 2 hadir pada 9 Desember 1987. Sama dengan Windows 1, Windows 2 juga berjalan secara langsung di floppy disk dan bisa berjalan lancar walaupun komputer tidak dilengkapi hard disk. Di Windows 2 inilah pertama kali dikenalkan istilah maximize dan minimize di setiap Windows aplikasi. Di bawah ini merupakan contoh tampilan dari Windows 2. Windows 2.1. Pada tanggal 27 Mei 1988, Microsoft merilis Windows 2.1. Ini adalah pertama kalinya Windows memerlukan hard disk agar bisa berjalan.
Adanya aplikasi grafis buatan Microsoft, yaitu Microsoft Excel dan Word for Windows, yang membuatnya lebih populer dari Windows 1. Selanjutnya Windows 3.0. Windows akhirnya mencapai kesuksesan yang sangat signifikan saat menginjak versi 3.0 yang dirilis pada tahun 1990. Selain menawarkan peningkatan kemampuan terhadap aplikasi Windows, Windows 3.0 juga mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi MS-DOS secara serentak atau multitasking, karena yang pada versi ini telah diperkenalkan memori virtual. Windows 3.1. Pada 6 April 1992, Windows hadir dengan tampilan yang lebih manis dibandingkan versi sebelumnya. Versi ini memiliki File Manager, Program Manager, serta mendukung 32-bit disk access. Versi multimedianya juga telah dilengkapi dengan Media Viewer untuk memainkan video. Windows 95. Windows 95 adalah produk pertama yang dikeluarkan oleh Windows dengan kernel monolitik yang berjalan kurang lebih 60% tanpa DOS, tetapi tetap membutuhkan DOS pada tahun 1995. Di dalamnya berisi Microsoft Office 1995. Produk inilah yang membuat nama Microsoft lebih besar. Tentu Microsoft Windows 95 berdiri pada tahun 1995. Windows 98. Pada 25 Juni 1998, Microsoft merilis sebuah sistem operasi Windows baru yang dikenal dengan Windows 98. Windows 98 dianggap sebagai revisi mentor terhadap Windows 95, tapi secara umum dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pendahulunya. Windows 98 mencakup banyak driver perangkat keras baru dan dukungan sistem berkas FAT32 yang lebih baik yang mengizinkan partisi yang untuk memiliki kapasitas lebih besar dari 2 GB. Sebuah batasan yang terdapat di dalam Windows 95, dukungan USB di dalam Windows 98 juga jauh lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Windows 2000. Microsoft merilis Windows 2000 pada 17 Februari 2000. Sebuah versi yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Windows NT 5.0, versi Windows 2000 diajukan untuk dua pangsa besar, yakni pangsa pasar workstation dan juga pangsa pasar server. Di antara fitur-fitur Windows 2000 yang paling signifikan adalah Active Directory, sebuah model jaringan pengganti model jaringan NT domain yang menggunakan teknologi yang merupakan standar industri seperti Domain Name System (DNS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), dan Kerberos untuk menghubungkan antara sebuah mesin ke mesin lainnya. Windows Terminal Service juga yang ada Windows NT 4.0 ini terdapat di dalam satu produk saja. Windows 2000 terdapat dalam semua versi server. Oke, di sini Angga 9 adalah Windows ME atau Millennium Edition. Sesuai dengan namanya, Windows ME ini dirilis pada 14 September tahun 2000 yang sering disebut sebagai tahun Millennium. Nah, dibanding dengan Windows yang sebelumnya, yaitu Windows 98, Windows ME ini memiliki boot time yang jauh lebih cepat. Di Windows ini juga pertama kali ada fitur sistem restore untuk merestore ke titik tertentu, merestore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. Nah, di sini tampilannya seperti ini, sangat sederhana, masih sangat sederhana. Saya juga belum pernah menemukan ini, Windows ME ini seperti ini. Belum pernah memakai, maksudnya belum pernah memakai Windows ME ini. Nah, di sini juga memiliki boot time yang jauh lebih cepat ya daripada Windows 98. Jadi sangat memudahkan sekali untuk user-user yang mungkin pertama kali melihat atau menggunakan komputer. Nah, di sini sangat membantu di tahun dulu ya, di tahun 2000. Nah, juga ada sistem restore untuk merestore PC ke titik tertentu. Nah, juga sangat memudahkan user untuk menggunakannya. Juga di sini ini tampilan dari desktopnya, desktop dari Windows ME-nya. Di sini masih sangat sederhana dengan icon-icon dari Windows yang jadul ya. Menurut kita ini sangat jadul. Mungkin di tahun mereka mungkin ini sudah sangat wow atau sangat bagus gitu ya. Kemudian Windows XP. Nah, di sini saya mungkin pertama kali menggunakan komputer menggunakan OS ini, Windows XP ya, sangat melegenda sekali.
Windows XP ini dipasarkan mulai 25 Oktober 2001. Windows XP ini adalah sistem operasi dengan pengguna rumahan yang menggunakan kernel NT. Nah, di sini Windows XP sudah tampil cantik dengan berbagai fitur yang sangat mendukung multimedia. Nah, di sini Windows ini mungkin yang paling banyak digunakan di seluruh dunia pada zaman saat itu. Nah, ini artinya penguasa sistem operasi selama kurang lebih 7 tahun. Nah, bayangkan dari 2001 sampai 2011 ini mungkin juara banget. 2003 sampai ini juara banget. Mungkin ini saya SD sudah menggunakan ini. Saya memilih komputer pertama kali juga menggunakan Windows XP ini dengan background yang sangat melegenda, yaitu padang rumput atau apa ini dengan langit birunya ini. Wah, ini sangat melegenda sekali dengan icon-icon yang mungkin udah sangat membantu dengan dibuat dengan sederhana dan juga sangat mudah lah digunakan oleh user-user pada zaman dahulu ya, yang teknologi belum seperti sekarang, masih belum berkembang pesat seperti sekarang. Kemudian Windows Vista. Nah, dengan setelah Windows XP itu melejit ya, Microsoft ini langsung membuat versi terbarunya, yaitu dengan disebut dengan Windows Vista. Nah, ini dirilis pada 30 November 2006. Nah, tadi kan 2003, ini 2006, jadi selang 3 tahun lah Windows ini meluncurkan lagi, yaitu Windows Vista. Windows Vista memang dirancang agar memiliki keamanan yang lebih tangguh dibanding dengan versi-versi sebelumnya, dengan memperkenalkan sebuah modus pengguna yang terbatas yang disebut dengan User Account Control atau UAC. Nah, untuk menggantikan filosofi administrator by default yang diberlakukan pada Windows XP. Ya, di sini tampilan dari Windows Vista. Jujur saya belum pernah menggunakan ini, karena saya dari Windows XP langsung ke Windows 7 ya. Nah, di sini tampilannya dengan icon-icon yang ikonik dari Windows Vista itu sendiri. Dan mungkin ini kurang booming daripada Windows XP ya. Dan langsung ke Windows 7. Nah, ini yang selanjutnya adalah Windows 7. Nah, di sini mungkin kalian sudah menggunakan semua Windows 7 ini, karena ini mungkin ini paling booming sekali ya, paling terkenal dari Windows sebelumnya. Mungkin sekarang juga ada yang masih menggunakan Windows 7 ini, karena Windows 7 ini menurut saya yang paling penting daripada Windows sebelumnya, karena ini dibuat dengan sederhana sekali, user bisa menggunakannya dengan mudah. Atau dulu yang masih membeli komputer pertama kali pasti menggunakan Windows 7 ini. Windows 7 ini dirilis mulai 22 Oktober 2009, kurang dari 3 tahun setelah Vista dirilis. Windows 7 ini hadir dengan berbagai perbaikan dari Windows Vista, antara lain peningkatan performa, kebutuhan spesifikasi yang lebih ringan, didukung penuh terhadap komputer multi-core. Nah, ini kan kebutuhan spesifikasi lebih ringan. Nah, ini menurut saya juga paling ringan adalah Windows 7 ini. Mirip dengan Windows XP, Windows 7 memiliki banyak sekali pengguna di seluruh dunia. Nah, ini mungkin kalian semua tahu ya, Windows 7 ini dengan icon-icon yang dibuat sederhana mungkin untuk user. Juga background ini sangat memudahkan lah untuk digunakan oleh user-user zaman dulu dan zaman sekarang juga masih banyak digunakan. Kemudian yang ke-13 itu Windows 8. Windows 8 itu dirilis pada 26 Oktober 2012 lalu. Saat kita menggunakan Windows 8 pertama kali,
kita akan mendapat trial selama 3 bulan. Kemudian kelebihan dari Windows 8 dibanding Windows 7 yaitu memiliki touchscreen dan tampilan berbeda dengan versi Windows sebelumnya. Jadi kan di Windows 7 kemarin kan nggak ada itunya apa, Windows Store-nya di Start-nya ini. Nah, di Windows 8 itu udah ada. Ini adalah tampilan Windows 8-nya. Setelah itu yang ke-14 itu Windows 10. Windows 10 kenapa langsung di Windows 10? Karena Windows saat menggunakan angka 9 itu para user akan beranggapan itu akan Windows 95 atau Windows 98 karena berawalan 9. Jika itu terus dipakai akan berbahaya, maka dengan itu Windows 10 langsung memproduksi Windows 10 untuk menggantikan Windows 9 yang tidak boleh diproduksi kembali. Windows ini adalah versi terbaru dari semua software Windows dengan segala kecanggihan membuat satu dari sekian software operating system. Ini banyak digandrungi oleh masalah karena simple, menarik, dan canggih. Dengan sistem operasi Windows 10, maka semua pekerjaan jauh lebih mudah dijalankan. OS pada komputer atau laptop sangat mendukung perkembangan bisnis dan juga perekonomian saat ini. Hampir semua perusahaan menggunakan sistem operasi Windows 10 ini untuk memudahkan pengelolaan datanya. Nah, ini adalah tampilan dari Windows 10. Ke selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kajian materi interaksi dan komputer yang telah disusun interaksi manusia dan komputer merupakan aspek yang sangat penting dalam penyusunan sebuah rencana desain interface dalam sebuah program, serta harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip Human Interface Guidelines yang baik untuk memberikan kenyamanan terhadap user. Dikarenakan teknologi pada zaman sekarang telah memanfaatkan seluruh media, baik berupa visual, command line interface, atau voice interface. Sarannya itu, dengan semakin canggihnya teknologi, terutama dengan munculnya Windows dengan versi terbarunya, diharapkan dapat membantu bagi kita semua untuk mempermudah pekerjaan dan menambah wawasan kita semua, serta dengan paparan makalah ini dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap komputer terutama Windows. Sekian dan terima kasih.